حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala wa jazahu khaira, di pembahasan rukun sujud atau kewajiban atau bukan rukun sujud, sunnah dalam sujud sunnah dalam sujud. Di pembahasan sunnah-sunnah dalam sujud, yang mana kita akan bahas insyaallah pada kali ini dua hal, yaitu tasbih dan doa dalam sujud. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan atau jumhur ulama, tasbih dalam sujud itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, dalam mazhab jumhur ulama, tasbih hukumnya sunnah, tidak wajib. Maksudnya mengatakan subhan rabbiyal a'la itu tidak wajib dalam mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Ya. Sebagaimana doa juga tidak wajib ketika di sujud, melainkan dianjurkan. Dikatakan oleh Syekh Az-Zuhaili hafizallah, yustahabbu lil musalli an yaqula fi sujudi subhana rabbiyal a'la thalathan. Ya, dianjurkan untuk orang yang salat mengucapkan hal berikut dalam sujudnya, yaitu subhan rabbil a'la, yang artinya maha suci Allah, maha suci Tuhan, maha suci Rabbku yang maha tinggi. 3 kali itu sunnah. Jadi dalam mazhab jumhur sekali sunnah, 2 kali sunnah, dan 3 kali sunnah. Dan ucapannya itu hanya subhana rabbil a'la. Tambahan wa bihamdi itu dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya, cukup subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Meskipun sebagian ulama membolehkan ada tambahan subhan rabbil a'la wa bihamdi, tetapi cukup subhan rabbil a'la itu lebih afdal. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhan rabbil a'la thalathan faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnah. Jika sujud seorang dari kalian kemudian berkata dalam sujudnya subhana rabbil a'la 3 kali, maka itu telah sempurna sujudnya, dan hal tersebut adalah yang paling ringan buat dia tanpa zikir atau doa lainnya, maka cukup itu, tidak masalah. Taib, ini kan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ini 3 kali. Lantas bagaimana kalau cuma sekali doang? Apakah sah? Maka sah jawabannya menurut jumhur ulama. Dan memang walaupun ulama yang mewajibkan subhan rabbil a'la itu sekali wajib, ya, bagi yang mewajibkannya. Kedua sunnah, ketiga sunnah. Ya. Dan menurut jumhur ulama, karena memang ini sunnah, maka meninggalkannya itu juga tidak bermasalah. Meninggalkannya tidak bermasalah. Ya. Yang penting dia tumaninah,
yaitu ada jeda. Dia sujud, nempel jabhah atau keningnya di tempat dia sujud sejenak, kemudian walaupun dia tidak baca. Gitu loh. Menurut jumhur ulama salatnya sah. Ya. Wa sabaqa hadithu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu fi ar-ruku' was sujud. Baik. Wala yazidul imamu ala dzalika takhfifan 'al ma'mum. Imam sebaiknya ya tidak menambah dari 3 kali subhan rabbil a'la ketika dia jadi imam dalam rangka meringankan salat untuk para makmum. Karena di antara sunnah salat bersama para makmum adalah imam meringankan bacaannya. Ya, walaupun kebanyakan ulama menganggap meringankan bacaannya di sini maksudnya bacaan surat, bukan bacaan dalam sujud atau ruku'. Tetapi dikiaskan dengannya lah insyaallah bahwasanya ya dalam sujud dan ruku' itu juga hendaknya mu'tadil, yaitu stabil dan memiliki keseragaman durasi dan timing yang baik. Jangan domplang salah satunya lebih panjang dibandingkan rukun lainnya. Misalnya ruku'nya pendek tapi sekali sujud panjang banget, maka ini kurang tepat. Ya, atau sebaliknya. Ya. Jadi seimbang aja, ya. Seimbang aja. Itu dianjurkan, dianjurkan saja. Adapun kalau emang imam mau lebih panjang dikit untuk sujudnya, ya tetap sah salatnya, enggak masalah. Hanya saja mungkin sebagian makmum itu tidak siap untuk selama itu sujud, apalagi yang mungkin memiliki fisik yang kurang tepat untuk sujud lama. Ya kan? Kecuali mungkin dalam beberapa salat yang memang dianjurkan untuk memperpanjang rukun-rukun. Seperti salat gerhana. Panjang Pak salat gerhana itu. Ya, panjang, bacaan suratnya panjang, rukuknya 2 kali panjang, sujudnya panjang, dan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Gitu ya. Makanya sepertinya malah dianjurkan panjang. Nah, ini enggak peduli dengan bagaimana jemaahnya. Karena memang sunnahnya panjang. Begitu. Ya. Wa yazidul munfaridu wa imamu qaumin mahsurina radina bitatwil Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Tapi ini tidak populer di kita, ya, karena memang agak panjang. Ini dianjurkan bagi orang yang sholat sendiri atau imam untuk jemaah yang terbilang terbatas dan mereka ridha ketika panjang sholatnya. Seperti jemaah i'tikaf, maka enggak masalah ketika imam memperpanjang rukuk dan sujudnya karena mereka mencari itu. Ridha dengan itu. Ya, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW ketika sujud mengucapkan hal yang tadi yang kita sebutkan dari kalimat yang panjang tadi. Wa yustahabbu an yaqula aidan fi sujudih, dan dianjurkan untuk mengucapkan juga di sujudnya subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Subuh quddus rabbul malaikati war ruh. Dianjurkan mengucapkan itu. Artinya apa? Subuh sama dengan makna kudus, yaitu maha suci Allah, terbebas dari segala kekurangan dan aib. Dia adalah Rabbnya para malaikat dan Rabbnya malaikat Jibril. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, karena ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yaqulu dzalika fi sujudih. Rasulullah SAW itu mengucapkan itu di sujudnya. Juga ada doa lain dalam riwayat Aisyah juga, yaitu mengucapkan, mungkin bisa menjadi pengganti subhana rabbiyal a'la, bisa, atau bisa digabungkan, bisa. Atau maksudnya subhana rabbiyal a'la juga ucapkan, yang ini juga ucapkan. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Bukan doa kafaratul majlis, bukan. Salah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bubar. Iya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang mana itu adalah ucapan Rasulullah di sujudnya terutama, dan memperbanyak bacaan tersebut di sujudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha di akhir-akhir hayatnya. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Allah, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan maha terpuji Engkau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah saya. Ya. Dan itu boleh dia membaca dengan banyak. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperbanyak kalimat tersebut ketika sujudnya di akhir-akhir hayatnya. Kenapa di akhir hayatnya? Kok enggak sebelum-sebelumnya? Karena turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas. Pembukaan Mekah itu kan sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika melihat kenikmatan yang masif tersebut, kenikmatan yang besar tersebut, maka apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Dapat kenikmatan tersebut malah justru mengucapkan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan bertahmid kepada Rabbmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian wastaghfir, dan mintakan ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, innahu kana tawwaba. Dan kata Aisyah, ya ta'awwalu dzalik, yaitu Rasulullah SAW mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu dalam rangka mengamalkan konsekuensi dari perintah Allah di surat An-Nasr itu. Maka Rasulullah SAW menempatkan pengamalan tersebut di ruku' dan terutama sujud beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Yang itu menjadi syariat buat kita juga. Maka jemaah sekalian, kalau misalnya kita amalkan itu, maka sah sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, dan ini Rasulullah SAW lakukan di akhir hayatnya. Dan jangan menunggu tua atau menunggu akhir hayat dulu baru, bukan, ibrahnya bukan di akhir hayatnya sekarang. Karena sudah menjadi syariat yang baku, permanen, dan baik untuk siapapun dari orang yang mengamalkannya dari kaum muslimin. Maka ucapkan misal subhana rabbiyal a'la bisa 3 kali, kemudian ucapkan apa? Subuh qudus rabbul malaikati warruh. Kemudian kalau memang ternyata imam masih panjang, maka baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh salah satu dari kalimat-kalimat ini. Ya, boleh salah satu dari kalimat-kalimat ini. Karena perintah bertasbih dalam sujud itu terwakili dengan salah satu dari setiap kalimat ini. Subhana rabbiyal a'la, ada subhan, tasbih. Kemudian subuh qudus rabbul malaikati waruh, ada subuh, yaitu menyebutkan maha sucinya Allah, bertasbih gitu kan. Kemudian ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma. Maka bisa salah satu dari ketiga ini, walaupun yang paling populer adalah subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau misalnya antum mau semuanya antum baca dalam satu sujud, maka enggak masalah, apalagi kalau sendirian. Kalau misalnya imam masih lama ya untuk bangkit dari sujudnya, maka tafadhal baca sebanyak apapun terserah. Mau subhanakallah, mau subhanarabbil a'la, yang banyak fadhal. Ya, cuman kalau jadi imam ya jangan kebanyakan. Karena apa? Karena dikhawatirkan itu akan memberikan kesulitan bagi makmum. Baik. Kita menuju yang berikutnya, dan ini adalah sunnah terakhir dalam sujud yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Setelah itu mungkin kalau ada yang mau bertanya disilakan, tapi nggak tahu nanti pas apa nggak waktunya. Kita lihat. Doa yang terakhir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya ketika sujud, atau terutama Rasulullah SAW, adalah doa ketika sujud. Itu sesuatu yang dianjurkan, perbuatan yang dianjurkan. Kata penulis hafizahullah, yustahabbu lil munfaridi wali imami mahsurina radina bitatwilid du'a'u
wa talabu min khairid dunya wal akhirah. Dianjurkan untuk orang yang salat sendiri, dan dianjurkan pula untuk imam, untuk yang mengimami jemaah yang terbatas dan ridho dengan panjangnya doa, dengan panjangnya salat. Kalau murid-muridnya atau jemaahnya itu ridha dan terbiasa dengan panjang salat, maka di sini dianjurkan ketika sujud doa dan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Doa dan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Apakah boleh seseorang meminta doa kebaikan dunia saja? Ya boleh saja, cuman akhiratnya enggak dapat gitu loh. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk dunia kami. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka yang seperti ini tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat karena cuma minta dunia doang. Walaupun boleh antum misalnya, ya Allah berikanlah saya seluas-luasnya rezeki dunia. Boleh. Cuman dari doa itu antum enggak dapat akhirat gitu loh. Ya. Adapun yang lebih tepat adalah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu loh. Jadi akhirat dapat dan terhindar dari neraka. Begitu. Jadi meminta kebaikan dunia dan akhirat boleh. Kemudian qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yajtahidu fid du'ai raja al-ijabah. Mestilah seorang yang berdoa itu hendaklah dia berijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengharapkan jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi menghadirkan hati ketika sujud dan doa, hadirkan hati dan mengharap betul-betul pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaannya ketika dia sujud. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid fa'akthir du'a. Yang paling terdekat antara hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Maksudnya perbanyaklah doa ketika sujud. Maka memperbanyak doa ketika sujud itu adalah suatu yang dianjurkan ketika tidak bertabrakan dengan anjuran lain. Ya, memperbanyak doa dalam sujud itu dianjurkan selama tidak bertabrakan dengan anjuran lain. Seperti apa? Yaitu imam dianjurkan untuk mentakhfif salatnya, meringankan salatnya demi kemaslahatan makmum. Ini juga anjuran. Maka mana yang lebih didahulukan? Mengamalkan anjuran meringankan salat berjamaah atau memperpanjang apa tadi? Sujud dengan doa dan bacaan. Maka di sini ada rincian. Jika makmumnya adalah jemaah dari kalangan heterogen atau kalangan awam atau orang-orang umum yang sebagiannya kerja, sebagiannya kesibukan, maka yang afdal di sini menguatkan dalil yang meringankan salat berjamaah. Tetapi ketika makmumnya diketahui kebanyakannya atau hampir semuanya atau bahkan seluruhnya adalah orang-orang yang terbiasa dengan salat panjang, orang yang ridha dengan panjang salat, maka kebalikan, dianjurkan apa? Memanjangkan sujudnya dengan doa dan bacaan zikir dan seterusnya. Begitu seperti pesantren-pesantren misalnya, ya sebagai pendidikan. Tapi kalau misalnya heterogen, ya atau tidak siap jemaahnya, maka malah itu jadi makruh, melainkan beralihlah ke sunnah yang meringankan salatnya. Kayak misalnya di Muhajirin, ya kalau misalnya dipanjangkan, itu akan membuat resah sebagian dari jemaah. Gitu, ya, begitu ya. Jadi semua ada bagiannya. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi, aqrabu ma yakunu al-abdu bainahu, atau aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Pas lagi sujud itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berarti kedekatan di sini apakah kedekatan yang sifatnya jarak atau kedekatan yang sifatnya maknawi? Pertanyaan, ketika hamba itu sujud, maka dia lagi paling dekatnya sama Allah. Yang dimaksudnya kedekatan apa? Ma'nawi, bukan jarak.
Enggak. Allah Ta'ala di atas arsy, Allah Ta'ala paling tinggi. Dan sementara ketika kita itu sujud, kita makin merendah secara fisik. Jadi bukan dari segi fisiknya sekarang yang dimaksud, tapi dari segi ma'nawi, bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan atau amalan yang merupakan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Ya kalau dari segi jarak logika, ya itu enggak paling dekat ya pas kita diri lah harusnya kan itu. Ya kan? Tapi ini pas lagi sujud, berarti dari segi amalan gitu loh. Dari segi makna gitu. Nah, tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang harus berdoa saat sujud, atau seseorang kalau mau berdoa harus sujud. Enggak juga. Ini tidak melazimkan seseorang harus berdoa saat sujud, tidak juga melazimkan seseorang kalau mau berdoa harus sujud. Ini dua hal yang berbeda. Enggak harus. Maksudnya harus berdoa dalam sujud, harus enggak? Enggak, kan sunnah, bukan wajib. Kalau berdoa harus sujud, benar enggak? Enggak juga. Maksudnya di sini adalah paling afdolnya seseorang ketika doa adalah ketika dia sujud. Itu maksudnya. Ya begitu. Taib. Dan masalah raf'ul yadain fil du'a, mengangkat kedua tangan ketika doa, tentu itu harus sesuai juga dengan nas. Kalau memang dalam kondisi itu tidak dicontohkan mengangkat tangan ketika berdoa, maka jangan mengangkat tangan ketika berdoa di momentum itu. Contoh seperti khutbah Jumat, para makmum atau jemaah itu tidak perlu mengangkat tangan. Aminin cukup, tapi tidak perlu mengangkat tangan karena di kalangan salaf mereka tidak melakukannya. Cukup mengamini aja silahkan. Begitu pula ketika sujud. Gimana cara doanya? Gimana cara angkat tangannya? Gak ada, makanya gak ada contohnya. Ini menunjukkan bahwasanya mengangkat tangan ketika doa ada momentum yang dianjurkan dan ada momentum yang tidak ada contohnya. Ketika memang dianjurkan di doa mutlak, di doa mutlak itu doa bebas, maka dianjurkan angkat tangan, dianjurkan. Tapi di doa-doa yang terikat dengan tertentu dan tidak ada nas yang menunjukkan angkat tangan, maka tidak perlu angkat tangan. Gitu. Kayak doa masuk WC, nggak perlu. Begitu juga kalau antum setelah mendengar azan, yang sahih adalah doa setelah azan tidak perlu pakai angkat tangan, nggak perlu. Tetapi kalau antum doa mutlak di antara azan dan iqamah, angkat tangan. Karena itu masuk doa mutlak. Doa mutlak itu doa bebas, tidak terikat dengan tempat atau waktu atau perbuatan tertentu. Tapi ketika doa itu muqayyad, terikat dengan momentum tertentu, perbuatan tertentu, tempat tertentu, maka dilihat apakah ada contohnya untuk mengangkat tangan atau tidak. Atau doa masuk WC enggak angkat tangan. Karena apa? Enggak ada contoh yang angkat tangan. Tapi ada contohnya berdoa. Doa setelah selesai dari kamar mandi, setelah selesai BAK, ghufranak itu doa, enggak ada angkat tangan. Gitu kan? Ya, seperti itu. Doa habis itu juga tidak perlu angkat tangan. Iya, baca aja, udah baca. Itu doa yang terikat dengan wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak perlu angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, enggak perlu angkat tangan. Cukup aja, baca aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim a'udzu wahya, udah cukup. Doa buka puasa yang mana Pak nih? Allahumma lakasumtu itu dhaif hadisnya. Tapi bismillah, kemudian makan atau minum, kemudian dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, maka itu tidak perlu angkat tangan. Tapi memang karena di TVRI, di TPI, di RCTI, di Antv dulu kayak gini semua. Jadi ketika kita ngelihat TV ya kayak gini semua, ya itu contoh. Itu loh. Ya Kak, kan dulu kayak gitu kan? Di TPI dan seterusnya. Ya pas buka puasa ya. Iya. Minuman. Ya semoga Allah Ta'ala berikan pahala buat yang mungkin mengajari kita. Mungkin doa-doa tersebut memang dhaif, tapi kan mereka ketika itu gak tahu kalau itu dhaif ya. Jadi semoga Allah Ta'ala berikan pahala pada guru-guru dan ustaz-ustaz kita ya. Ya kesalahan itu ya kesalahan yang mereka tidak menghendaki untuk sengaja. Ya kita kan sekarang mungkin baru tahu, mungkin ya ternyata itu tidak tepat. Tapi setidaknya apa yang diusahakan oleh para guru kita itu dan ustaz-ustaz kita dan guru-guru Bapak sekalian, ya seenggaknya mereka menginginkan kita apa? Supaya berdoa sebelum
buka puasa walaupun ya ternyata dalilnya kurang tepat. Ya gitu ya. Baik, kemudian wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudih, dan ada juga di antara doa yang teriwayatkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW doa di sujudnya, Allahumma ighfirli dzanbi kullih atau dzanbi kullah diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini juga doa ketika sujud. Boleh dia ucapkan kalau memang hafal. Kalau doa ketika sujud itu enggak boleh baca. Kalau doa ketika sujud enggak boleh baca. Kalau doa ketika kunut boleh baca. Paham ya? Para ulama mengatakan begitu. Doa ketika sujud enggak boleh baca. Enggak boleh baca teks. Karena enggak bisa. Karena antum kalau baca teks, maka berarti kan tidak enggak nempel. Coba gimana? Hah? Matanya blok gitu, nggak bisa pak. Nggak bisa dan memang nggak mungkin pak. Nah kalau misalnya lagi kunut, mah bisa itu, ya kan? Bisa tinggal gini boleh. Ya, dan sebagian dari Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika doa kunut witir itu kan panjang, karena panjang itu baca kadang-kadang baca. Dan boleh memang boleh. Doa kunut nazilah kalau memang enggak hafal panjang doa-doa maka boleh baca dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Wa yukrahu an yaqra'a fi ruku'i was sujud. Dimakruhkan membaca Al-Qur'an di ruku' dan sujud. Lima rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesuai riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inni nuhitu an aqra raqi'an aw sajida." Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau ketika sujud, enggak boleh. Amma ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb azza wa jalla. Ketika lagi ruku' maka hendaklah agungkan Allah Subhanahu wa taala. Amma sujud fa'kthiru fihi min ad-du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Ketika sujud. Ya. Faqaminun an yustajaba lakum, maka itu lebih dekat pada terjawabnya doa antum. Maksudnya membaca Al-Quran, membaca tilawah di ruku' dan sujud makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya tidak dosa, tetapi itu hal yang tidak dianjurkan, makruh, hal yang dibenci. Ya. Namun ketika mengambil doa dari Al-Quran apa hukumnya? Boleh dengan niatan doa, bukan dengan niatan murajaah atau tilawah atau baca Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah kan di Al-Quran. Iya. Tapi niatannya baca doa, bukan baca Al-Quran. Ya begitu. Ya, kemudian wa yaf'alul musalli dzalika fi as-sajdatil ula was-sajdatil tsaniyati kadzalik. Lakukanlah hal tersebut di sujud pertama dan sujud yang kedua sama hukumnya. Kayak begitu ya jemaah sekalian. Alhamdulillah selesai masalah sunnah-sunnah sujud. Ya, sekarang tadi untuk baca tasbih dan juga doa kita selesai. Maka silakan jika ada yang mau bertanya dari jemaah, falyatafaddal, dipersilakan. Ya, 4 orang. Ya, mungkin bareng-bareng boleh. Ya, silakan, fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sujud kita akan dimulaikan doa yang dibaca itu apa yang dicontohkan saja atau boleh doa bebas. Kemudian yang kedua, kalau doa bebas ini boleh nggak dengan bukan bahasa Arab? Ya. Boleh, terima kasih. Ya. Ya. Saya lupa pertanyaan apa? Pertama apa Pak? Pertanyaannya Pak, saya lupa. Oh ya. Ya. Pertanyaannya apakah doa yang pertama pertanyaan apakah
ketika ketika sujud itu doa yang dipakai itu doa yang dicontohkan saja atau gimana? Begini, kalau doa yang dicontohkan saja berarti hanya doa-doa itu saja yang ada di sujudnya Nabi SAW. Dan kan dalam hadis tadi sebutkan wa ammas sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa. Para ulama memahami perbanyaklah doa di sujud. Itu dipahami oleh para ulama, menunjukkan bahwasanya kita diberi kebebasan untuk berdoa apapun karena diberi pembolehan untuk memperbanyaknya. Iya. Gitu kan? Maka tidak harus dari doa yang memang lafalnya di Al-Qur'an atau Sunnah. Maksudnya adalah kalau misalnya punya keinginan tertentu yang lebih dalam atau lebih khusus yang lafalnya tidak ada Al-Qur'an Sunnah, maka boleh. Nah, kedua, berangkat dari itu kan ada pertanyaan kemudian, boleh enggak dengan bahasa selain Arab? Maka di sini ada rincian. Yang Anda pernah dengar dari beberapa dari guru Anda, mereka mengatakan ada fihi tafsir, ada rincian. Kalau orang tersebut tidak lam yujid al-arabiyyah, tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, maka diperbolehkan dengan bahasa yang dia mampu. Ini karena diberi pemaafan, uzur, gitu loh. Tetapi kalau dia mampu berbahasa Arab dengan baik, maka pada asalnya tidak boleh dia dengan bahasa selain Arab. Dan itu pun Arabnya Arab yang fusha, yang formal, yang seperti Arabnya bahasa Al-Quran dan hadis. Bukan Arab pasaran, bukan. Apalagi Arab maklum, bukan. Ya gitu. Maka kalau orang ini awam Indonesia, bahkan kalau dia hanya mampu berbahasa Jawa, maka boleh dia pakai bahasa Jawa. Dan Allah pemilik segala bahasa. Selama bahasa tersebut bahasa yang secara urf itu sopan kalau diarahkan kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, silakan dipilih siapa terserah. Bersama, ya. Ya. Mengenai masalah bacaan sujud sahwi sama sujud tilawah, apakah sama dengan sujud biasa? Sujud biasa, sujud tilawah sama semua, Pak. Subhanallah ala. Karena sujud itu dimaksudkan darinya untuk bertasbih dan juga untuk doa. Maka cukup baca subhanallah ala selesai. Bahkan enggak baca juga enggak apa-apa. Orang yang mampu duduk, tapi dia nggak mampu berdiri. Ya. Dia duduknya, sholatnya di kursi. Ya. Atau sujudnya dia nggak duduk bawah. Lah memang enggak, jangan turun ke bawah di kursi, Pak. Iya, emang enggak turun ke bawah kan di kursi. Susah karena gimana? Loh, Anda enggak ngetawain loh, yang ngetawain kan jemaah. Anda serius tuh mukanya enggak serius tuh. Enggak, Pak. Yang ngebully kan jemaah bukan Anda, Pak. Kok Anda yang gitu tuh? Nah, ya menggambarnya kan kayak gitu, Pak. Memang kayak gitu. Enggak, bukan masalah mampu enggaknya, Pak. Masalahnya dia sudah sholat di keadaan duduk di atas kursi, yang mana memang cukup baginya untuk apa? Untuk dengan isyarat. Dengan isyarat. Isyaratnya itu lebih bawah sedikit itu. Karena gini, kenapa orang sholat di atas kursi? Karena dia repot kalau misalnya sholat dengan cara normal gitu kan. Kalau kesulitan. Sekarang dia akan mempersulit dirinya kalau misalnya sholatnya sujud langsung di bumi gitu. Bangunnya susah, Pak. Gitu. Ini karena Pak Amin masih sehat, alhamdulillah. Beneran, Pak. Walaupun saya semoga nggak seperti itu, tetapi iya susah karena kan gini loh, kursi di soft, ya kan Pak ya, kan soal berjamaah, kursi di soft, barang para jemaah. Nah softnya kan cuma sampai segini, Pak. Space-nya untuk sujud nanti susah, Pak, beneran. Gimana? Ya, apakah kayak Pak Amin nggak terima dengan jawaban saya? Ya udahlah. Hah? Nggak terima kayaknya. Iya, Pak. Bapak nggak terima semua orang itu aja. Kalau jawaban saya kayak gini,
sebenarnya emang benar Pak Amin berhak dibully oleh jemaah-jemaah. Iya, begitu Pak. Tetap boleh. Yang namanya gini, ketika seseorang memang hanya mampu sholat duduk, kalau ada rukun yang sebenarnya dia mampu, tapi dia memang sudah bisa sholat duduk, maka dia cukup dengan isyarat, gitu loh. Cukup dengan isyarat, ya. Mungkin kalau sholat duduknya di lantai, entah dengan cara sila atau apa, mungkin ya nggak apa-apa, sholat sambil sujud nggak apa-apa. Sujudnya apa? Sujudnya normal kayak sujud biasa nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kalau dia di atas ini, ya udah. Sekarang kalau Pak Amin coba praktekkan itu ketika sholat berjamaah, pasti akan merasakan betapa benarnya jawaban Anda. Wah, belum susah. Oh enggak, dengar dah. Udah jadi Anda, waduh, subhanallah. Oh gitu Pak, ya. Wah ya, saya nggak bisa komentar Pak, takutnya gimana? Iya. Tapi dengar gak tadi Pak jawaban Anda Pak? Jawaban Anda dengar gak? Ya. Ya udahlah, anggap semua tadi itu amal ibadah lah, udahlah. Udahlah, saya lupain aja. Ya begitulah Pak, jawabannya saya susah juga mau. Saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa Pak teriak sama Pak Amin gitu loh. Saya nggak bisa teriak sama Pak Amin Pak. Gitu. Hah? Oh melihat ininya aja. Gini aja lah, semoga Pak Amin masuk surga. Amin. Nah ini baru, udah gitu aja lah Pak ya, udah gitu aja Pak. Udah, amin. Iya, ini kayaknya tanggal 14 Februari ini beliau ini ya lagi ini Pak Amin. Ya yang ini nggak dengar, jangan nih ya. Iya, silakan Pak, betul. Ini tentang masjid orang nih kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Oh. Nah. Oh ya. Boleh. Iya boleh. Iya boleh. Ini di masjid mana Pak kayak gini ada? Oh. Ya gitu berarti bukan. Iya. Iya. Oke. Iya pakai isyarat aja udah gitu itu cukup. Iya. Yang penting dia niatkan sujud. Iya boleh. Niatkan sujud boleh. Iya gitu. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Ini direbut Pak. Sir Pak. Afwan. Sir bukan sir. Enggak, sir di sini maksudnya berlafal. Pakai lafal, bukan lemah hati. Bergerak, berbisik. Mau keluar suara atau tidak boleh. Kalau enggak kedengeran sama orang ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada orang yang pakai Jawa, kalau bisa Jawa, tapi kalau bisa bahasa mungkin lebih, atau mana yang buat dia lebih tenang dekat sama Allah lah, itu bahasa apa ini mampu. Iya, bibirnya gerak, mengeluarkan nafas dan semisalnya. Karena belum disebut orang itu berdoa ketika hanya di hati, belum disebut doa. Ya, belum disebut doa. Nabi Yunus aja ketika beliau di dalam ikan paus yang besar itu beliau berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dengan lafal gitu loh. Dalam keadaan begitu aja dengan lafal, apalagi keadaan lagi sujud yang mana nyaman aja pakai lafal aja gitu. Maka ketika dia hanya dengan hati, walaupun ia hatinya berharap, tetapi itu belum disebut berdoa. Kalaupun itu berdoa, maka itu belum masuk dalam adab-adab doa, karena adabnya berdoa adalah mengucapkannya. Kalau orang pengen sungguh-sungguh nyatakan gitu loh. Sekarang walillahil mathalul a'la Pak. Kalau misalnya ada seorang laki pengen ngelamar perempuan, apakah dia datang ke rumah orang tua terus
Ade mau ngapain deh, kata bapak mertua, calon mertua. Ya. Bingung, nggak mau menyatakan. Gitu. Itu ke manusia gitu loh. Walillahi masalahnya. Lebih-lebih ke Allah, kita harus menunjukkan keseriusan kita dengan menyatakannya. Wah, azan kayak ini. Ya Pak, silakan Pak, fadhol. 4 menit lagi. Ya. Ustaz, ada tentang varian bacaan sujud kan banyak Ustaz ya. Ada Robi Firli, terus kemudian yang tadi gitu Ustaz. Ya. Nah, sujud. Enggak kan? Ya bukan. Ya, tadi ada beberapa yang Ini Bapak mau nanya apa enggak Pak? Kalau nggak mau nanya Bapak azan aja deh. Saya bingung Bapak mau apa. Ayo silakan Pak. Dari tiga varian tadi kan Ustaz mengatakan seandainya imam itu masih panjang bacaannya, kita kan membaca Tambahan subuh kudus rabbul malaikat wa ruh subhanakallahumma ya. Berarti itu berbeda dengan saat membaca varian doa iftitah yang harus satu. Iya. Iya. Gitu, iya begitu. Karena hadisnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan Nabi di akhir hayatnya memperbanyak, ya gitu kan. Gini loh. Namanya ketika sujud atau ruku'an tasbih. Tasbih ya. Nah, 3 ini Subhana rabbiyal a'la ya, subuh kudus rabbul malaikat wa ruh, subhanakal, itu semua itu tasbih Pak. Gitu loh. Sehingga bisa salah satunya, bisa semuanya boleh. Nah, doa iftitah beda. Doa iftitah itu antara satu dengan doa iftitahnya antum akan lihat maknanya beda-beda. Ya kan? Ya ini menunjukkan bahwa ini makna beda-beda yang seperti ini Rasulullah selama ini hanya melakukan satu-satu aja. Ya, jadi cukup satu aja ambil. Tidak digabungkan. Tapi dianjurkan untuk variatif antara sholat dengan sholat lainnya. Gitu. Itu perbedaannya di situ. Ya wallahu a'lam. Ya kita azan dulu. Nanti lanjut sedikit tanya jawab insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan syahadat tuh ya sujud dulu sujud tuh ada yang tangannya bergerak, ada yang diam, bagaimana Pak? Ada sunahnya nggak Pak? Sujud Pak. Tahiyat Pak, tahiyat. Ya. Ya menggerak-gerakkan ini ada dari hadis Baqiyah, hadis riwayat Baqiyah ada. Menggerak-gerakkan telunjuk ketika salat ya. Ketika tasyahud awal maupun akhir. Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ini sunnah dan ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah yang menganggap hadis ini hadis yang memang sahih dan mahfuz, yaitu sahih dan mahfuz, yaitu sahih dan hadis ini terjaga keabsahannya. Ini istilah dalam ilmu hadis ya. Yang menganggap itu bukan sunnah tetapi tidak sampai membid'ahkannya, ini karena menganggap riwayat ya Baqiyah ini terhadap pergerakan ini itu dianggap hadis yang syadz, sahih secara sanad tapi hadisnya menyendiri dari semua tata cara sifat salat Nabi yang menunjuk ini hanya lewat jalur dia saja, sehingga dianggap jalur riwayat ini menyendiri. Dan karena dianggap bertentangan dengan umumnya perbuatan Rasulullah SAW yang lain, maka ini dianggap menyendiri dan tidak dipakai hadis ini. Begitu. Nah, ana pribadi lebih condong ke pendapat yang lebih mensyadzkan hadis ini, yaitu tidak mengamalkan. Ana tidak mengamalkan ini. Tetapi bagi yang mengamalkan itu memang ada hadisnya dan sahih hadisnya. Jadi tidak ada masalah. Yang begini enggak masalah, yang ini enggak masalah. Gitu loh. Ini yang disebut khilafiyah fiqih karena adanya perbedaan pandangan terhadap keabsahan derajat hadisnya. Begitu. Kalau yang dari awal sudah carinya merujuk langsung, tapi nggak ada yang dimulai baca
Itu sepertinya beberapa dari ulama mazhab Syafi'i seperti itu, illallah baru kayak gini itu, dan itu lebih ke tradisi juga, tapi wallahu alam yang sahih adalah dimulai dari awal. Nah, dari awal langsung. Dan caranya tuh kayak gini Pak, ini nih, ini kayak gini, ini ngelingkar kayak cincin gini. Ya. 5. Oh 5 ya 5 khamsah ya. Gini. Ini gini nih. Ininya ditempelkan gini, terus gini ya. Ini ya terbilang apa namanya? Ya. Ya kayak gini ya. Ya kayak cincin ya. Ya gini sebenarnya nggak apa-apa ya, maksudnya itu 14 Februari emang tahun-tahun politik itu pusing ya. Ada ya terserah antum lah Pak lah, terserah antum. Pusing kalau udah sampai sana pusing ya kayak gitu gini. Jadi ininya diginiin, ini kayak gini kayak cincin, dan ini kayak seperti ini. Ini yang ya biasa kan kayak gini ya, ada orang kayak gini. Ya. Ya. Saat kita membaca syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua itu Anda tidak tahu riwayatnya, mungkin iya ada, tetapi Anda pakai yang lebih simpel tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Anda tidak tahu riwayat khusus tentang itu, mungkin ada ya. Anda tidak bisa menyangkal atau mengingkari karena belum menyeluruh riwayatnya. Tapi ya secara makna sama gitu loh. Hanya ada tambahan ini itu aja. Dan secara makna sama persis gitu. Enggak masalah insyaallah. Ya, tapi enggak sampai kita katakan itu salah, enggak. Begitu. Cuma Anda pakai yang simpel. Dua-duanya itu tetap dua kalimat syahadat. Iya, karena kedua-duanya disebut dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu keduanya kalimat syahadat. Hanya saja kalau exact wordnya kalimat persisnya kayak gitu yang tadi disebutkan, Anda belum bisa jawab. Maksudnya apakah itu ada nasnya persis gitu atau enggak, Anda nggak bisa jawab. Tapi kalau dibilang sah ya sah, karena itu dua syahadat. Begitu. Ya. Ya. Ya tinggal salam aja Bapak. Enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Iya, sampai Allahumma shalli wa sallim alaihi. Enggak apa-apa, isi aja enggak apa-apa. Isi doa bisa salam sendiri itu Pak. Maksudnya ini kan diteruskan sampai selesai. Sampai syahadat, sampai salawat selesai kan? Iya enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Ini barusan kedengaran jawaban saya, kedengaran ya. Nah, berarti enggak saya doain surga lagi. Ya semoga Allah Ta'ala masukkan Pak Amin ke surga Allah Azza wa Jalla. Gimana? Ada lagi? Gimana? Ya, saya Ayo Pak. Ayo Fadhil. Ya, akhir. Kak, sholat rakaat yang 2 rakaat antara subuh sama sholat sunnah, Iya. itu kan saya perhatiin kalau atahiyat terakhir itu ada yang kakinya ditekuk gitu ya Pak, ditarik, apa yang tafarrub. Nah itu yang istirot, ya itu. Iftiros, ya. Itu sebetulnya yang mana, saya bingung ini mau ngikutin. Tolong Pak dijelaskan. Masalahnya ada yang beda-beda gitu. Ya itu beda-beda karena antar mazhab juga beda Pak. Antar mazhab beda. Semua mazhab beda akan hal ini dengan dalil masing-masing. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya,
Salat 2 rakaat tasawufnya 1 doang itu pasti salatnya duduknya duduknya tawarruk. Nyamping ya mesti gitu. Itu mazhab Syafi'i. Biasa di Indonesia kayak gitu. Dan itu kadang-kadang ada seperti itu. Kalau dalam mazhab Hanbali, ya dalam mazhab Hanbali maka salat yang tasahudnya 1 doang maka itu duduk tasahudnya iftirash. Jadi duduk tawarruk dalam mazhab Hanbali itu hanya di tasahud nomor 2, tasahud kedua atau ketiga atau ya gitu. Ya. Seperti itu, Pak. Mana yang benar? Ya susah kalau dibilang yang benar yang mana, karena ini termasuk masalah cabang yang dari dulu sampai sekarang ulama betul-betul masing-masing mazhab ini sangat furu' gitu. Dalilnya beragam soalnya. Ya. Antara Hanafiyah sama Malikiyah beda. Anda lupa yang mana yang salah satunya. Ada entah Hanafiyah atau Malikiyah yang menafikan tidak ada duduk iftirash, ada tawarruk semua. Sebaliknya satu lagi tidak ada duduk tawarruk, ada iftirash semua. Kalau Syafi'iyah itu adalah selama itu disebut tasyahud akhir walaupun cuman 1 tasyahud doang, maka duduknya tawarruk. Itu Syafi'iyah. Kalau Hanbali, mazhab Hanbali yaitu duduk nyamping atau iftirash itu hanya di tasyahud yang kedua. Adapun segala tasyahud pertama walaupun tasyahud akhir maka duduknya tetap iftirash dalam mazhab Hanbali. Kalau Pak Ustaz biar saja ikutin. Anda ikut perasaan aja sih, Pak. Jangan dong. Enggak, ana kadang iftirash kadang tawarruk ana. Oh gitu. Iya. Enggak terlalu memikir. Saya ikut. Gini aja, Pak, kalau antum ngeliat ana duduk iftirash, antum ikutin aja, Pak. Gitu. Nanti misalnya ana sholat di masjid jauh, antum sholat di sini. Pas antum mau iftirash, mau tasyahud akhir, antum tanya ke ana, Ustaz, afwan Ustaz, lagi duduk iftirash apa tawarruk, Ustaz? Pak, di sini ini permasalahan yang memang dari dulu sampai sekarang itu susah titik temunya. Kalau misalnya Bapak ini sekarang memang di antara kultur Syafi'iyah, ya sudah ikutin aja ini. Ini bukan hal yang batil. Mau ini batil nih, kamu nggak boleh kayak gini. Enggak. Ini semua mazhab juga mereka mencari kebenaran gitu dalam hal ini. Ya begitu. Jadi kalau saya anjurkan Bapak duduk tawarruk di tasyahud pertama di salat subuh atau salat sunnah. Begitu. Ya. Ya. Oke? Oke, Pak. Siap. Ya. Kalau enggak mazhab Hanafi atau Maliki saya lupa yang mana ini. Berarti Pak Anto mazhab Hanafi. Bukan gitu. Itu Pak Anto aja bilang gitu aja, bingung ngomong apa aja. Tapi beliau aja bingung itu ngomong apa sih gitu. Bukan tapi kalau sempit kan nggak, misalkan tawarruk sempit gitu. Iya. Itu nggak apa-apa ya. Itu dikondisikan, Pak. Itu mah kan sesuai kondisi aja. Kalau emang nggak bisa dia tawarruk ya udah jangan tawarruk, kan itu kan juga sunnah. Bukan merupakan hal yang wajib dalam sholat. Enggak itu sunnah dan juga itu bukan sesuatu yang sampai apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau sebelahnya tawarruk, kita tawarruk bisa. Karena kalau dia tawarruk dia pasti begini. Ya. Kita sebelahnya tawarruk juga ya. Iya sama. Iya. Tapi kalau udah berantemnya nanti habis isya aja lah. Kita sholat dulu aja. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.